Metode identifikasi dan penilaian risiko kebisingan. Outline. Konsep identifikasi bahaya kebisingan. Prinsip penilaian risiko kebisingan. Metode penilaian risiko kebisingan. Integrasi. Penilaian risiko dalam sistem manajemen K3. Tujuan. Menjelaskan prinsip identifikasi bahaya kebisingan di tempat kerja, menguraikan metode penilaian risiko kebisingan sesuai kerangka. Hierarchic Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control menghubungkan hasil identifikasi dan penilaian risiko kebisingan dengan standar NABI yang berlaku. Menentukan prioritas pengendalian kebisingan sebagai bagian dari sistem manajemen K3. Konsep identifikasi bahaya kebisingan. Definisi identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah proses sistematis untuk mengenali potensi kerugian akibat kebisingan di tempat kerja. Tujuannya memastikan semua sumber bising terdeteksi sejak awal, sehingga dapat dikelola dalam sistem manajemen K3. Tujuan identifikasi. Identifikasi bahaya kebisingan bertujuan mencegah penyakit akibat kerja dan melindungi produktivitas pekerja. Dengan menemukan potensi bising lebih awal, perusahaan dapat mengurangi risiko gangguan pendengaran dan menekan kerugian operasional. Metode observasi lapangan. Salah satu cara efektif identifikasi bahaya adalah melalui observasi langsung di area kerja. Tim K3 mengamati aktivitas mesin, proses produksi, serta kondisi ruangan untuk mengetahui sumber bising yang berpotensi menimbulkan dampak. Wawancara pekerja. Wawancara pekerja memberi informasi subjektif terkait pengalaman bising sehari-hari. Pekerja dapat menjelaskan area paling bising, waktu paparan tertinggi, hingga gejala awal, seperti telinga berdengung atau kesulitan berkomunikasi. Pemetaan area bising, noise mapping, memvisualisasikan tingkat kebisingan di tempat kerja. Dengan peta ini, perusahaan dapat mengidentifikasi zona berbahaya, menentukan area wajib APD, serta merancang strategi pengendalian sesuai tingkat paparan. Contoh, noise mapping. Dokumentasi hasil identifikasi. Hasil identifikasi harus didokumentasikan secara formal untuk kepentingan audit. SMK 3, ISO ke-45001. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan, evaluasi kepatuhan, dan bukti komitmen manajemen dalam mengendalikan risiko kebisingan. Prinsip penilaian risiko kebisingan. Konsep risiko dalam K3. Dalam konteks K3, risiko adalah kombinasi antara probabilitas terjadinya paparan dan konsekuensi dampak kesehatan untuk kebisingan. Hal ini berarti memperkirakan seberapa sering pekerja terpapar dan seberapa berat dampaknya terhadap pendengaran. Matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengukur tingkat bahaya kebisingan. Matriks ini menghubungkan frekuensi paparan dengan tingkat keparahan dampak, sehingga memudahkan perusahaan menetapkan level risiko, rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian awal, screening awal dilakukan untuk menentukan apakah perlu pengukuran teknis lebih lanjut. Jika kebisingan terdengar dominan atau pekerja melaporkan gejala awal, maka pengukuran detail harus segera dilakukan dengan instrumen khusus. Probabilitas.
paparan. Probabilitas dipengaruhi oleh durasi kerja di area bising, frekuensi paparan harian, atau mingguan, jumlah pekerja yang terlibat. Semakin tinggi probabilitas, semakin besar prioritas pengendalian. Konsekuensi dampak kesehatan. Konsekuensi kebisingan mencakup gangguan pendengaran sementara, kerusakan permanen, hingga peningkatan risiko kecelakaan. Menilai konsekuensi membantu menentukan sejauh mana perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk pengendalian. Keterkaitan hasil pengukuran dan risiko. Hasil pengukuran kebisingan menjadi dasar penentuan tingkat risiko aktual. Data ini menunjukkan apakah paparan melebihi nilai ambang batas NAP dan menjadi rujukan untuk memutuskan strategi pengendalian yang tepat. Metode penilaian risiko kebisingan. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan observasi lapangan, diskusi pekerja, dan checklist sederhana. Metode ini cepat dan murah, cocok untuk identifikasi awal kebisingan sebelum dilakukan pengukuran lebih detail. Pendekatan semi-kuantitatif. Metode semi-kuantitatif membandingkan kondisi lapangan dengan standar seperti NAB, Permenaker, OSHA, NIOSH, atau ISO. Hasilnya memberikan gambaran tingkat risiko, meskipun tanpa perhitungan dosis yang detail. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data pengukuran kebisingan dB, durasi, frekuensi. Data ini diolah menjadi level risiko numerik, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dijadikan dasar hukum serta teknis. Studi kasus perhitungan dosis, contoh, pekerja terpapar 90 desibel selama 4 jam dan 85 desibel A selama 4 jam. Data ini dapat dihitung sebagai dosis kebisingan harian, lalu dibandingkan dengan NAB untuk menentukan apakah paparan masih aman. Penentuan signifikansi risiko. Hasil analisis digunakan untuk menentukan signifikansi risiko. Risiko dianggap signifikan bila melebihi NAB atau bila dampak kesehatan berpotensi serius, sehingga memerlukan pengendalian segera. Peran penilaian dalam prioritas pengendalian. Metode penilaian risiko membantu perusahaan menetapkan prioritas pengendalian. Dengan mengetahui area paling berisiko, sumber daya dapat diarahkan secara efektif untuk mencegah gangguan pendengaran dan menjaga produktivitas. Integrasi penilaian risiko dalam sistem manajemen K3. Peran dalam siklus PDCA, penilaian risiko kebisingan harus terintegrasi dalam siklus PDCA, Plan Do-Check. Dengan cara ini, pengendalian kebisingan menjadi proses berkesinambungan, bukan sekadar tindakan sekali selesai. Relevansi dengan ISO ke-45001. Dalam ISO 45001, penilaian risiko kebisingan terkait langsung dengan Klaus 6. Perencanaan, identifikasi bahaya, dan risiko. Klaus 9. Evaluasi kinerja dan tindak lanjut. Output penilaian risiko. Hasil penilaian risiko menghasilkan data penting, area dengan paparan bising tinggi, pekerja paling rentan, prioritas pengendalian. Data ini menjadi input utama dalam program konservasi pendengaran. Implementasi ke program K3. Output penilaian risiko digunakan untuk menyusun strategi pengendalian. Misalnya, desain teknis ruang kerja, rotasi kerja, atau kebijakan penggunaan APD. Hal ini memastikan pengendalian sesuai tingkat risiko nyata.
Tanggung jawab manajemen. Manajemen puncak wajib menjamin penilaian risiko dilakukan rutin, terdokumentasi, dan dievaluasi. Tanpa komitmen manajemen, hasil penilaian tidak akan ditindaklanjuti secara efektif. Relevansi integrasi risiko kebisingan. Integrasi penilaian risiko kebisingan memastikan perusahaan patuh, regulasi, melindungi kesehatan pekerja, dan menjaga produktivitas jangka panjang. Hal ini menjadikan pengelolaan kebisingan bagian strategis dalam sistem manajemen K3.